Dikulub, dikunyah, assalamualaikum semuanya. Jangan ragu, jangan bimbang, sama kita udah pasti senang. Di sini kita akan mempresentasikan tugas penyakit rintis mata kuliah farmakoterapi. Anggota kelompok, perkenalkan nama saya Mahatma Sugidya dan rekan saya Satria Emir Afsanjani. ya. Di sini kita akan membahas definisi tentang penyakit rinitis. Rinitis adalah peradangan pada mukosa hidung yang dapat disebabkan oleh alergi maupun iritasi non-alergi. Rinitis alergi terjadi ketika sistem imun bereaksi berlebihan terhadap alergen seperti debu atau serbuk bunga, memicu pelepasan histamin yang menyebabkan bersin hidung tersumbat dan gatal. Sementara itu, rinitis non-alergi dapat dipicu oleh faktor lingkungan seperti asap rokok atau perubahan suhu. Meskipun tidak menular, rinitis dapat mengganggu aktivitas sehari-hari, sehingga penting untuk menghindari pemicunya serta menggunakan terapi yang tepat seperti antihistamin atau kortikosteroid. Bisa dilanjutkan dengan teman saya. Epidemiologi rinitis alergi adalah penyakit inflamasi yang umum dengan prevalensi mencapai 30% jika dihitung berdasarkan gejala klinis. Penyakit ini lebih sering menyerang usia remaja hingga dewasa maupun muda dan menjadi gangguan kronis yang signifikan pada anak-anak. Studi menunjukkan bahwa sekitar 1,4% hingga 39,7% anak-anak usia 13 sampai 14 tahun mengalami rinitis alergi. Sementara 8,5% anak-anak usia 6 sampai 7 tahun menunjukkan gejala terkait rinitis alergi. Terbagi menjadi dua jenis, yaitu musiman atau SAR yang lebih sering terjadi pada anak-anak dan perennial atau PAR yang lebih umum pada orang dewasa. Selain dampak pada kesehatan ini juga mempengaruhi produktivitas dengan 3,6% hingga penderita mengalami absensi kerja dan 36% mengalami gangguan kinerja. Faktor resiko utamanya meliputi riwayat alergi keluarga, lalu paparan alergen seperti debu dan polusi, serta status sosial ekonomi yang lebih tinggi. Deteksi dini dan pengelolaan yang tepat sangat penting untuk mengurangi dampaknya terhadap kualitas hidup penderita. Boleh dilanjutkan oleh Mahatma Sugidya. Ya. Etiologi. Rinitis alergi terjadi akibat respon imun berlebihan terhadap alergen yang terhirup. Dimulai dengan pelepasan IgE yang memicu histamin dan menyebabkan bersin, gatal, serta hidung berair. Jika paparan terus berulang, peradangan meningkat akibat pelepasan sitokin seperti IL-4 dan IL-13 yang menyebabkan hidung tersumbat. Penyebab utama berasal dari alergen spesifik seperti tungau, debu bulu hewan, jamur, dan serbuk sari, serta faktor non-spesifik seperti udara dingin, stres, polusi, dan asap rokok. Memahami penyebab ini penting untuk mencegah dan mengelola rinitis alergi secara efektif. Bisa dilanjutkan, Satria Emir. Patosiologi rinitis alergi terjadi dalam dua tahap utama, yaitu sensitisasi dan reaksi alergi. Pada tahap sensitisasi, alergen dikenal oleh sel imun, memicu pelepasan IL-4 dan IL-13 yang mengaktifkan limfosit B untuk
menghasilkan IgE. IgE kemudian berikatan dengan sel mast, membuat tubuh lebih sensitif terhadap alergen. Saat terjadi paparan ulang, sel mast melepas histamin, leukotriene, dan prostaglandin, menyebabkan rezim gatal dan itu tersebar. Beberapa jam kemudian, menarik eosinofil dan neutrofil, memburu peradangan dan produksi lendir. Jika tidak ditangani, kondisi ini bisa berkembang menjadi sinusitis kronis, sehingga penting untuk memahami mekanismenya dalam pengobatan rinitis alergi. Boleh dilanjut, Mahatma? Tanda dan gejala rinitis. Tanda dan gejala rinitis alergi ditandai oleh peradangan pada mukosa hidung akibat reaksi imun terhadap alergen. Menurut WHO Area 2001, gejala utama meliputi bersin, rinai, hidung berlendir, gatal, dan hidung tersumbat setelah paparan oksigen yang dipengaruhi oleh IgE. 1. Klasifikasi berdasarkan durasi gejala. Yang pertama, intermittent. Gejala muncul kurang dari 4 hari atau minggu atau kurang dari 4 minggu. Yang kedua, persisten. Gejala berlangsung lebih dari 4 hari atau minggu dan lebih dari 4 minggu. Yang kedua, tingkat keparahan gejala. Yang pertama, ringan, tidak mengganggu tidur, aktivitas harian, atau produktivitas. Yang kedua, sedang atau berat, mengganggu tidur, aktivitas belajar, bekerja, dan olahraga. Dan yang ketiga, jenis rinitis berdasarkan penyebab. Yang pertama, rinitis alergi disebabkan oleh alergen yang terhirup seperti debu, serbuk sari, atau bulu hewan. Rinitis non-alergi dipicu oleh faktor non-imunologi seperti udara dingin, stres, obat-obatan, atau infeksi. Bisa dilanjutkan oleh Satria Emir. Tata laksana rinitis. Tata laksana rinitis, penanganan rinitis alergi bertujuan untuk mengurangi gejala dan mencegah kekambuhan. Tata laksana terdiri dari terapi non-farmakologi dan terapi farmakologi. 1. Tata laksana non-farmakologi. Menghindari alergen seperti debu, serbuk, sari, dan bulu hewan. Selanjutnya ada iritasi. Iritasi hidung dengan larutan salin untuk membersihkan mukosa hidung. Dan yang terakhir ada terapi alternatif seperti akupuntur untuk meredakan gejala. Dan selanjutnya ada tata laksana farmakologi. Di sini ada antihistamin atau loratadin cetirizin untuk mengurangi bersin dan gatal. Terus selanjutnya ada kortikosteroid intranasal atau fluticasone, mometasone untuk mengurangi peradangan. Yang ketiga ada decongestan atau pseudoephedrine, oxymetazoline untuk meredakan hidung tersumbat. Dan yang terakhir ada antagonis leukotriene montelukast bagi pasien dengan rinitis dan asma. Boleh dilanjutkan, Mahatma? Dan di sini bisa disimpulkan bahwa rinitis alergi adalah peradangan mukosa hidung akibat reaksi imun berlebihan terhadap alergen seperti debu dan serbuk sari. Gejalanya meliputi bersin, hidung tersumbat, rinore, dan gatal yang dipicu oleh pelepasan histamin dan sitokin. Diagnosis dilakukan melalui anamnesis dan tes alergi, sementara pengobatannya mencakup menghindari alergen, iritasi hidung, serta penggunaan antihistamin dan kortikosteroid. Dengan penanganan yang tepat,
rinitis alergi dapat dikontrol untuk mencegah komplikasi dan meningkatkan kualitas hidup. Selanjutnya, ada saran dan pertanyaan dari kalian bisa dipertanyakan di kolom YouTube kami ya. Dan yang terakhir, terima kasih telah mendengarkan dan memberikan saran kepada kami jika ada saran. Maaf jika ada salah perkataan atau yang kurang sopan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan saya Emir.